Waalaikumsalam. Mbak Irvi, silakan masuk. Terima kasih, Bu. Silakan masuk. Masuk. Duduk aja ya, relax. Oke baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Heni Elvinoriani. Mbak bisa panggil saya Heni, Bapak atau Ibu atau sebagainya. Gimana nih kabarnya sekarang? Apa kabar? Alhamdulillah, Ibu, saya baik. Baik. Ya. Perjalanan ke sini gimana? Tadi sih agak sedikit macet gitu, soalnya kan ada perbaikan jalan tadi di jembatan, jadi ya sedikit terlambat aja sih di sini. Iya sih, emang lagi perbaikan jalan kan ya. Iya. Terus, untung nggak hujan ya? Enggak sih, alhamdulillah nggak hujan lagi, panas juga cuacanya. Alhamdulillah hujan. Nah, sebelumnya tahu dari lembaga ini, tahu dari mana ya? Kebetulan sih aku tahu dari temen juga, Bu, karena kemarin tuh temen aku baru kesini juga gitu. Jadi aku dikasih tahu sama dia, katanya ada lembaga konseling di daerah sini. Ya udah, makanya aku kesini buat coba untuk bisa membuka diri aku aja sih. Jadi Mbak Irvi ini dari temannya ya? Iya. Untuk membuka dirinya juga seperti apa? Sebelumnya udah tahu kan mau ngapain di sini? Apa belum tahu? Belum tahu sih, Bu, soalnya aku kemarin nggak nanya juga sama temen harus gimana. Belum tahu sama sekali ya? Jadi di lembaga ini itu ada sebagai kayak kegiatan bimbingan konseling bagi orang-orang yang ingin membutuhkan konselingnya itu. Nah, termasuk ini adalah yang kita lakukan konseling individual. Jadi Mbak Irvi sudah tahu belum apa itu konseling individual? Nggak tahu, Bu. Nggak tahu sama sekali ya? Ini baru pertama kali Mbak Irvi lakukan? Iya, betul, pertama kali banget aku. Saya jelasin ya apa tuh konseling individual. Konseling individual itu adalah suatu proses bantuan dari tenaga profesional yang mana ada yang dilayani dan ada yang melayani. Dan orang yang melayani itu ya sebagai saya ini adalah konselor yang akan melayani Mbak Irvi, yaitu klien atau konseling. Nah, kegiatan konseling individual ini dilakukan secara face to face. Tujuan buat konseling individual ini untuk mengetasan masalah dan mengoptimalkan diri klien. Nah, seperti itu Mbak Irvi. Apakah udah mengerti? Oh iya, Bu, saya sedikit mengerti. Ada yang mau ditanyain nggak? Apa gitu? Tidak. Udah ngerti ya? Nah, jadi di konseling individual ini ada beberapa asas. Ya, memegang beberapa asas, yaitu ada asas kerahasiaan, asas kesukarelaan, dan juga asas keterbukaan. Jadi di asas kerahasiaan ini Mbak Irvi tuh nggak perlu khawatir seperti data-datanya, penjelasan atau keterangan-keterangan yang Mbak Irvi sampaikan kepada saya itu tidak akan diketahui oleh orang lain. Cukup saya aja sendiri yang mengetahui hal itu. Ya. Kemudian ada asas kesukarelaan. Nah, di sini kan tadi Mbak Irvi bilang mau membuka diri ya. Jadi ini Mbak Irvi nggak ada terpaksa dari pihak manapun ya. Nggak ada kan ya. Nah, saya juga tidak memaksa Mbak Irvi untuk melakukan konseling individual. Murni dari hatinya Mbak Irvi sendiri. Nah, kemudian ada asas keterbukaan. Nah, di asas keterbukaan ini Mbak Irvi saya sarankan sekali untuk terbuka apa permasalahan yang dirasakan oleh Mbak Irvi, apa permasalahan yang banyak bebannya buat Mbak Irvi itu. Terbuka aja, dan saya juga akan terbuka memberikan informasi atau saran-saran dan motivasi buat Mbak Irvi. Kemudian yang paling penting ini setelah melakukan kegiatan bimbingan dan konseling, semua keputusan apapun nanti ke depannya itu Mbak Irvi sendiri yang memutuskan seperti apa.
saya nggak memutuskan untuk Mbak Irvi sebaiknya harus melakukan ini tuh, tapi Mbak Irvi sendirilah yang memutuskan untuk diri Mbak Irvi sendiri. Itu. Sampai sini mengerti Mbak Irvi? Insya Allah ngerti Bu. Ngerti ya? Jadi Mbak Irvi jangan khawatir, ada 3 asas itu yang akan memegang dan akan membungkus hingga isi permasalahannya tidak akan diketahui oleh semua orang. Selanjutnya biar sama-sama enak, kita mau membuat suatu kontrak ya. Kontrak waktunya enaknya seperti apa? 40 sampai 45 menit kali ya Bu, enaknya. Sampai segitu ya? Oh ya udah, nggak apa-apa. Biar nggak terlalu lama juga kan ya, sama terlalu sebentar. Jadi kita akan melakukan konseling individual ini selama 40 atau sampai 45 menit. Kita sudah melakukan kontraknya. Apakah Mbak Irvi siap untuk melakukan konseling individual? Insya Allah siap. So, siap ya. Nah, boleh saya bertanya apa yang sedang Mbak Irvi rasakan dan jadi beban pikiran Mbak Irvi sendiri? Sejujurnya saya ini akhir-akhir ini ya Bu lagi banyak beban pikiran gitu Bu. Beban pikiran ya, Mbak Irvi sekarang lagi banyak beban pikiran. Apa yang membuat banyak beban pikiran Mbak Irvi itu? Jadi gini Bu, sebenarnya saya itu lagi males buat belajar gitu, dan akhir-akhir ini juga banyak pikiran-pikiran yang mengganggu saya, baik itu masalah pribadi maupun yang kayak masalah organisasi dan lain sebagainya, dan itu juga menghambat kepada aktivitas belajar saya gitu, dan akhir-akhir ini juga nilai saya agak menurun gitu Bu ya, nilai MK-nya agak ada sedikit yang jelek lah gitu. Lalu bagaimana keadaan sekarang ini? Gimana ya Bu, saya juga nggak tahu gimana, dan saya juga nggak tahu cara mengatasinya itu bagaimana gitu. Oh, udah berapa lama merasakan perasaan seperti ini? Kayaknya sih dari semester 3 ya, karena kan semester 1-2 itu kan belum terlalu banyak aktivitas juga ya Bu, dan semester 3 ini kan karena emang udah gimana gitu kan, jadi ya mulailah malas belajarnya gitu, terus banyak pikiran-pikiran dari luar juga. Oh, perasaan seperti itu udah cukup lama ya Mbak ya? Iya Bu. Lalu bagaimana sekarang nih yang paling urgent banget di beban Mbak Irvi sekarang tuh apa? Saya tuh sangat memikirkan nilai saya Bu untuk kedepannya, karena kan saya juga udah semester akhir ya, jadi takut nanti IPK saya di akhir itu jadi kecil, dan saya juga minder gitu sama teman-teman yang lain, karena teman-teman yang lain juga dapat nilainya ya lumayan gede-gede gitu kan. Saya juga merasa deg-degan banget kalau misalkan dosen tuh udah ngasih nilai akhir gitu. Saya deg-degan kalau misalkan nilai saya tuh kecil, dan saya tuh malu sama teman-teman yang lain gitu. Mengapa Mbak Irvi mempunyai atau menimbulkan perasaan seperti itu, dan juga mengapa bisa malu terhadap teman-temannya Mbak Irvi? Gimana ya Bu, saya sebenarnya malu dengan keadaan diri saya sendiri, bahkan saya merasa kecewa dan nggak yakin sama diri sendiri gitu. Apalagi semester ini tuh nilai saya sama teman-teman itu ya bedanya tuh kayak jauh banget gitu sama yang sebelumnya kayak gitu sih. Berarti emang Mbak Irvi malu terhadap teman-temannya, dan ketika Mbak Irvi merasa malu, dan apa yang Mbak Irvi lakukan di saat itu? Akhir-akhir ini saya tuh lebih banyak di kelas sih, kayak lebih milih untuk sendiri aja daripada gabung sama teman-teman yang lain, karena saya minder gitu Bu sama teman-teman yang lain karena dapat nilainya gede, dan saya juga kadang-kadang suka ngelamun juga di kelas atau di rumah. Apakah yang dilakukan Mbak Irvi itu menjauh atau diem di kelas bisa menyelesaikan permasalahan dari Mbak Irvi? Enggak juga sih Bu, karena kan gimana ya, saya cuma minder aja sih sama teman-teman yang lain, karena mereka dapat nilainya yang gede-gede gitu kan, sedangkan saya tuh kecil, meskipun mereka
tidak menganggap hal nilai itu penting ya dalam pertemanan. Cuman kayak saya ngerasa, aduh gue ini bodoh nggak ya temenan sama orang-orang yang pintar gitu dan lain sebagainya. Dan itu membuat saya tuh kayak ngerasa nggak percaya diri aja, nggak pede gitu. Saya minder sama teman-teman saya, itu aja sih Bu. Jadi kalau nggak salah ya, Ibu tadi mendengar di percakapan awal Mbak Irvi mengenai pembelajaran ya, susah belajarnya ya, gimana caranya. Dan sekarang tadi Mbak Irvi juga barusan yang dibilang Mbak Irvi itu tentang pertemanan. Nah, di antara dua permasalahan ini, mana yang lebih urgent atau yang lebih utamain dulu untuk diselesaikan oleh Mbak Irvi? Sebenarnya semuanya sih Bu, tapi karena kan keduanya ini kan penting ya, antara nilai sama pertemanan. Tapi menurut aku sih yang lebih penting banget itu nilai, karena nilai kan untuk masa depan juga ya. Dan saya juga takut nilai di akhir nanti jasa saya juga kecil, dan saya juga nggak mau mengecewakan kedua orang tua saya. Baiklah Mbak Irvi, ternyata Mbak Irvi sudah mampu ya apa yang harus diselesaikan dalam permasalahan ini. Iya Bu, saya sudah paham, tetapi saya masih bingung aja gitu Bu, apa yang harus saya lakukan untuk menghadapi permasalahan yang sedang saya hadapi saat ini. Ibu mau bertanya, selama Mbak Irvi melakukan pelajaran entah di perkuliahan atau di rumah, apakah Mbak Irvi belajar dengan sungguh-sungguh? Biasanya saya belajar dengan sungguh-sungguh sih Bu. Yakin belajar dengan sungguh-sungguh? Iya Bu, tapi kadang saya sedikit main HP atau menonton film. Oke, jadi apa yang tadi dikatakan Mbak Irvi itu ada ketidaksesuaian. Yang mana di awal perkataan Mbak Irvi bilang belajar sungguh-sungguh, tapi barusan Mbak Irvi bilang juga belajar sambil main HP. Apakah benar-benar Mbak Irvi itu sudah belajar dengan sungguh-sungguh? Belum sih Bu. Lalu bagaimana? Sekarang begini ya Mbak ya, tujuan Mbak Irvi masuk ke perkuliahan itu kan belajar dan menuntut ilmu, ya kan? Iya Bu, memang benar itu tujuan awal saya masuk kuliah. Ibu yakin Mbak Irvi pasti mempunyai cita-cita yang bagus ya? Ya. Ibu senang Mbak Irvi mempunyai cita-cita yang bagus. Lalu bagaimana? Apakah Mbak Irvi sudah menemukan cara mengatasi permasalahan ini? Saya sudah menemukan caranya Bu. Setiap saya belajar, saya tidak akan main HP dan lebih fokus belajarnya. Tapi ada satu permasalahan lagi yang belum ada masalahnya Bu, yaitu ketika saya bertemu teman-teman itu saya masih merasa malu gitu, masih merasa minder. Baiklah, Ibu tahu apa yang dirasain Mbak Irvi saat ini. Memang tidak mudah untuk dijalani ya dalam keadaan saat ini, dan Mbak Irvi itu nggak perlu malu di keadaan saat Mbak Irvi kayak gini gitu. Dan yang harus dilakukan Mbak Irvi itu bagaimana nih memperbaiki cara belajarnya Mbak Irvi. Tapi gimana ya Bu, saya masih merasa malu sama teman-teman saya. Perlu Mbak Irvi ketahui ya, bahwasanya manusia itu mempunyai kekurangan dan kelebihannya. Dan teman-teman Mbak Irvi yang mendapatkan yang lebih bagus dibandingkan Mbak Irvi itu termasuk kelebihannya mereka ya. Tapi ada juga pastinya di suatu hal atau skill apapun dari kekurangannya mereka. Nah, tapi Mbak Irvi sini nggak boleh khawatir. Di sini Mbak Irvi harus melakukan bagaimana cara belajar yang lebih baik itu, cara mengatasinya. Karena setelah Mbak Irvi sudah menemukan, itu akan bisa menjadikan atau mendapat nilai yang lebih memuaskan. Iya sih Bu, apa yang Ibu sampaikan itu memang benar. Ibu yakin
jika Mbak Irvi melakukan semaksimal mungkin, pasti Mbak Irvi bisa mencapai tujuan dan mewujudkan cita-cita Mbak Irvi ya. Mbak Irvi tuh nggak perlu khawatir atau merasa malu kepada teman-teman Mbak Irvi itu kan. Yang Mbak Irvi lakukan sekarang ini yaitu bagaimana cara belajar yang lebih baik lagi dan menyesuaikan dengan lingkungannya supaya Mbak Irvi itu bisa berkonsentrasi dengan baik di saat belajar. Baik Bu, saya akan berusaha dan menerima semua saran dari Ibu. Meskipun nanti ketika saya mencobanya membutuhkan waktu yang cukup lama. Emang benar, segala suatu perubahan itu pasti ada prosesnya atau tahap-tahapnya, tidak langsung instan ya. Jadi lakukanlah Mbak Irvi secara pelan-pelan, bertahap-tahap supaya bisa menghasilkan yang maksimal. Iya Bu, sekarang saya sudah paham dan mengerti apa yang harus saya lakukan. Dan saya juga harus menerimanya dengan ikhlas karena sesuatu yang ingin kita gapai itu tidak mudah dan ada prosesnya, dan saya juga harus tetap semangat untuk menggapai cita-cita saya nanti Bu. Syukurlah. Sekarang Mbak Irvi udah tahu ya apa yang harus Mbak Irvi lakukan? Iya Bu. Sekarang gimana nih perasaannya setelah menceritakan permasalahan Mbak Irvi ke Ibu? Sekarang saya sudah merasa lebih tenang dan lega aja sih Bu, karena sudah bercerita kepada Ibu dan beban saya juga sedikit berkurang. Ada yang mau disampaikan lagi nggak Mbak? Mungkin cukup Bu, segitu saja. Terima kasih banyak karena Ibu telah membantu saya untuk meringankan beban saya. Iya, sama-sama ya Mbak Irvi. Semoga Mbak Irvi bisa menjalani perubahan tersebut ya. Iya Bu. Oh iya Bu, kalau misalkan sewaktu-waktu saya butuh Ibu lagi, bolehkah saya mampir lagi di sini? Oh boleh, tentu aja boleh ya Mbak Irvi ya. Tinggal dikomunikasi aja harinya dan tanggalnya berapa ya. Oke Bu, kalau begitu saya pamit pulang dulu. Oh iya. Terima kasih ya Bu. Ya, sama-sama. Assalamualaikum. Salam. Jadi seperti ini ya rasanya melakukan konseling. Beban pikiranku dikit demi sedikit mulai berkurang. Dan aku merasa lega bisa menceritakan permasalahanku kepada orang yang terpercaya. Ternyata dalam proses konseling itu tidak langsung menyalahkan aku dari permasalahanku sendiri. Tetapi aku juga berpikir bahwa dari permasalahan itu memang akulah penyebabnya. Dan sekarang tugas aku cuma satu, memperbaiki cara belajarku supaya bisa mewujudkan cita-citaku.